Firman-Mu berkata, Engkau beserta dengan kami, maka kuatlah roh dan jiwa kami. Immanuel, kami percaya tangan-Mu Tuhan yang selalu menuntun langkah-langkah kami, dan Engkau membuat perjalanan kami berhasil beruntung kemanapun kami melangkah. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Kita angkat pujian sekali lagi. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Dengan sayap-Mu, saya persilakan nama Tuhan mulai nyanyi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Bapa Yahweh, Rajaku. Dengan sayap-Mu, haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah pergumulan ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, haleluya. pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah.
kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Rajaku. Kau yang kami nanti-nantikan Tuhan. Kau Raja kami, Kau Tuhan kami. Dan hari ini kami mau melayani Raja di atas segala Raja. Bapa Yahweh yang perkasa, Bapa Yahweh yang mulia, Bapa Yahweh yang hadir, Bapa yang berdaulat penuh atas hidup kami, Bapa yang berbelas kasihan atas hidup kami. Tuhan berbicaralah Tuhan. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Penuhi hati kami Tuhan. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Kami mau dengar Bapa Yahweh berbicara. Biarlah roh kebenaran
Kami menyembah-Mu Bapa Yahweh sebagai satu-satunya Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Kalau hari ini Tuhan masih perkenankan kami untuk hidup, bernafas, bahkan kami masih diizinkan untuk beribadah, bertemu muka dengan-Mu. Semua karena perkenanan-Mu Bapa. Bapa, kami mau katakan kepada Tuhan pagi hari ini, siang hari ini, bahwa Bapa Yahweh adalah Raja, mengambil alih sepenuhnya atas hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar suara-Mu. Bapa, biarlah hikmat Tuhan yang bekerja atas setiap kami, berdaulat penuh atas setiap kami. Jauhkan dari setiap kami hikmat manusia. Tuhan, yang kami mau hari ini, Tuhan ambil alih sepenuhnya hidup kami, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu, hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Di luar itu tidak mau kami lakukan Tuhan, supaya Tuhan tersenyum atas setiap kami, supaya hidup kami berarti untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur pada Bapa Yahweh, dan kami siap untuk dengar firman-Mu siang hari ini. Yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom yang di atas. Ada sukacita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, hari ini hari istimewa, karena mertua saya datang dari Kalimantan dan ikut ibadah sama-sama dengan kita, Opung Semburu. Doakan saudaraku supaya Opung Semburu sehat-sehat ya Maya, sehat, panjang umur. Kita saling mendoakan karena kita tahu di luar Bapa Yahweh, di luar Tuhan, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Amin saudaraku. Kita mau dengar firman Tuhan. Saudaraku, sekitar 1,5 bulan yang lalu, tanggal 11 November, saya sampai catat di HP saya saudaraku. Ketika perjalanan ke sini, ke tempat sini, jadi di depan PT Artolite, depan Raja Brana, ya dulu Raja Brana ya, saya ingat nomor sempat kerja di sana. Saya tiba-tiba Tuhan arahkan mata saya, Roh Kudus arahkan mata saya ke tukang sayur saudaraku. Tukang sayur itu ada sayur sawi putih. Saya ambil, saya cari di Google, saya tahu saya nggak tahu saudaraku tahu atau enggak semuanya sawi putih, tapi saya mau tampilkan biar saudara ada gambarannya. Jadi sawi putih. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini sama saya, "Vo, lihat. Sayur sawi putih ini gak bisa kita langsung makan. Mungkin ada orang yang bisa makan mungkin ya, tapi saya kalau disuruh pilih saya gak mau makan mentah-mentah. Ya, saya mau dimasak. Dimasak supaya saya bisa makan. Diolah. Ketika diolah mengalami proses. Saya bisa tampilin ya salah satunya ini ya, jadi sayuran. Value-nya akan nambah ketika dia dihidangkan di restoran angke, kita bilang misalnya. Atau kita misalnya dihidangkan di restoran-restoran, saudaraku kalau di daerah BSD sana itu ada restoran-restoran besar ya. Dan yang saya pernah ceritakan sama saudara, di sana mungkin ada restoran yang di menunya itu, di buku menunya itu gak ada harganya. Jadi orang makan ke sana gak lihat harga. Beda sama saya maksudnya gitu ya. Saya kalau datang ke restoran lihat dulu harganya berapa gitu ya. Kalau masih dalam kemampuan kita pesan, kalau enggak kita beli. Ya, satu gambar lagi nak. Kalau udah jadi makan ini kita enak makan, kita mau makan. Jadi ada proses, ada yang harus dirasakan sama sawi putih ini. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita mau hidup kita indah di hadapan Tuhan, ya, hidup kita bernilai, berdampak buat hidup kita, buat orang lain, bahkan terlebih buat Tuhan kita, maka hidup kita harus mau diproses oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan bilang sama Tuhan, saudaraku, kalau saudara baca kitab suci ya, saya gak tahu saudara baca sudah berapa kali khatam. Saya baru mulai lagi baca itu Juli 2023. Juli 2023, sekitar 1,5 tahun yang lalu saya mulai baca lagi dari Kejadian. Dan saya baru selesai Ayub, sampai Ayub, kebayang ya saudaraku ya, 1,5 tahun saya baca lagi kitab suci hampir tiap hari, saya gak bilang tiap hari saya baca, kadang saya ada bolongnya juga. Itu aja saya baru selesai di Ayub saudaraku. Gimana saudara yang gak pernah mau mulai baca kitab suci ini?
Ini isi hati Bapa. Ini isi hati Bapa. Ini kehendak Tuhan. Amin, saudaraku. Supaya tahu isi hati Bapa mesti baca kitab suci. Ya. Ayub bilang, dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan. Tapi kali ini aku melihat sendiri bagaimana Bapa itu. Bagaimana Tuhan Yahweh itu. Saudaraku, saya belajar tentang Ayub ya, karena baru selesai jadi masih fresh from the oven gitu ya. Saudara kalau perhatikan semua nasihat sahabat-sahabatnya Ayub, semua bagus nggak saudaraku? Bagus. Semua nggak ada yang menjerumuskan Ayub, nggak ada. Tapi salah ditujukan ke Ayub, karena Ayub adalah orang benar. Sampai saudara kalau baca di akhir, Bapa sendiri bilang sama Elifas, orang Teman, kau salah berbicara tentang aku, kata Bapa Yahweh kepada teman-temannya Yakub. Yakub mengalami masalah bertubi-tubi, dihajar bertubi-tubi. Karena apa? Pagar berapi dari Bapa Yahweh sengaja dibuka sama Tuhan, dan iblis itu menghancurkan hidup Ayub. Sampai anak-anak, sampai harta kekayaan semua habis. Hari ini kita mau belajar tentang Tuhan. Hari ini pemahaman kita diperbaiki, di-restore, diperbaiki, di-renew. Amin, saudaraku. Supaya kita semakin indah di hadapan Tuhan. Harus Ayub mengalami proses. Sampai akhirnya Tuhan pulihkan dan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Apa yang dulu Ayub miliki, saudaraku. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Suasana liburan, saudaraku ya. Banyak anak-anak Tuhan yang berlibur, tapi hari ini saudara masih bisa datang beribadah. Semua karena favor. Karena Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin, saudaraku. Karena banyak orang di sana tidak bisa ibadah Sabat. Kita berdoa supaya semakin banyak jiwa diselamatkan. Amin, saudaraku. Supaya mengenal Bapa Yahweh. Amin. Kita buka di Yeremia 31. Yeremia pasal 31 ayat 21. Sampai ayat 25 ya. Sudah dapat semua? Yeremia pasal 31 ayat 21 sampai 25. Haleluya. Ada yang LAI? Kita baca bergantian ya. Kami ini di depan LAI apa literal? Literal. Yang LAI ada? Ada ya? Kalau ada, silahkan ayat 21 terlebih dahulu. Papa ya Pak? Papa LAI? Ya. Baca sama-sama ya. Yeremia 31 ayat 21 yang LAI terlebih dahulu. Sampai ayat 25 kita baca sama-sama. Yang LAI silakan 2, 3. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kota ini. Malaki engkau maju, hai anak perempuan yang tidak taat. Sebab Bapa Yahweh menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Perempuan merangkul baki. Beginilah firman Bapa Yahweh semesta alam, Tuhan orang Israel, orang yang akan mengucapkan perkataan ini lagi di tanah Yehuda dan di kota-kotanya, apabila aku telah memulihkan keadaan mereka. Bapa Yahweh kiranya memberkati Kudus. Amin. Di sana akan duduk Yehuda beserta segala kotanya, petani-petani dan orang-orang yang mengembara dalam kawanan ternaknya. Sebab aku membuat segar orang yang lelah. Amin. Yang literal bersama dengan saya, kita baca ayat 21 sampai 25. 2, 3.
Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu, buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu, arahkanlah hatimu ke jalan raya, bahkan ke jalan engkau pergi. Kembalilah hai darah Israel, berbaliklah ke kotamu ini. Berapa lama lagi engkau berbalik ke sini dan ke sana, hai anak perempuan yang tidak setia? Sebab Bapa Yahweh telah menciptakan sesuatu yang baru di negeri itu. Seorang perempuan akan memeluk seorang laki-laki. Beginilah Bapa Yahweh Sebaot Tuhan Israel berfirman, mereka akan mengucapkan lagi perkataan ini di tanah Yehuda dan di kota-kotanya. Ketika aku mengembalikan mereka dari penawanan, Bapa Yahweh memberkati engkau, hai bait kebenaran, hai gunung kudus. Yehuda dan kota-kotanya akan tinggal di dalamnya bersama-sama, para petani dan yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab aku telah memuaskan jiwa yang letih, dan aku telah memenuhi setiap jiwa yang menderita. Amin. Haleluya. Saudaraku ayat 21, perhatikan saudaraku ya. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu. Kalau tadi di LAI, pasanglah ya, dirikanlah. Saudaraku, rambu itu tanda. Coba saya. Rambu itu tanda, bisa tanda untuk yang pengertiannya saya. Kekecilan nggak kelihatan. Pengertian rambu. Rambu adalah tanda atau semboyan yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Itu pengertian rambu. Saudaraku, kalau saudara tahu, rambu itu diciptakan oleh polisi lalu lintas di Amerika tahun 1913, saudaraku. Ya, tahun 1913, abad ke-20. Nabi Yeremia itu hadir abad 7 sebelum Masehi. Kebayang gak saudaraku? Abad 7 sebelum Masehi. Tapi rambu-rambu lalu lintas, istilah rambu itu baru ada tahun 1913. Betapa Bapa Yahweh kita itu adalah Bapa yang maha. Amin saudaraku. Belum ada, tapi dia udah bilang, pasanglah rambu-rambu bagimu. Dirikanlah rambu-rambu bagimu. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan. Artinya apa saudaraku? Tuhan mau kita lihat hidup kita, jalan-jalan kita. Apakah jalan-jalan kita sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah jalan-jalan kita mengikuti nasihat orang fasik? Apakah hidup kita berkenan sesuai Torahnya Tuhan? Apakah ada hati kita tertuju pada Tuhan? Kenapa Bapak Gembala harus ajarkan tefila Sakarit, tefila Minka, tefila Ma'arif? Ada waktu-waktu yang Tuhan tentukan. Kenapa saudaraku? Supaya hati kita tertuju sama Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan kita, begitu lihat jam 12, aduh saya waktunya doa siang. Begitu lihat jam 6 sore, aduh waktunya saya doa ma'arif, doa sore. Supaya ada hubungan saudaraku. Amin saudaraku. Suami istri, ya. Kebayang gak saudaraku kalau gak ada komunikasi, gak pernah bercanda, gak pernah berhubungan dengan intens saudaraku. Pasti hubungannya udah kayak musuh atau teman, masih mending teman. Ada yang kayak musuh, saya pernah dengar saudaraku ya. Nggak betah, nggak mau ngomong sama suaminya, mendingan ya udah tidak bercerai karena sayang sama anak-anak. Karena anak-anak, karena ya udah memang begitu. Nggak ada lagi keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Bapak Yahweh selalu mengumpamakan hidup kita. Kadang Tuhan mengumpamakan kita sebagai anak darah, sebagai kekasihnya, kadang sebagai anaknya, kadang sebagai istrinya. Saudara,
Kalau saudara baca kitab, saudara akan nyambung apa yang saya bilang. Amin. Haleluya. Tuhan bilang apa? Pasanglah rambu-rambu. Saudaraku, rambu-rambu itu dipasang di tempat-tempat yang kritis. Saudara, waktu minggu lalu ya Bapak Gembala berkhotbah, saya bilang, kok bisa sama dengan apa yang saya dapatkan ya? Ada yang ingat minggu lalu Bapak Gembala ada khotbah tentang apa? Ada yang catat? Ada yang ingat? Judulnya memang hati kita menentukan, tapi intinya apa? Ada? Ini lupa semua apa gimana nih? Minggu lalu Bapak Gembala khotbah nih. Bu Heti, ini Oma yang satu ini suka nyatat. Iya Bu, silakan Bu, minggu lalu Bapak Gembala khotbah tentang apa Bu? Ketaatan. Pak Kara? Sama ketaatan. Amin, saudaraku. Ada lagi yang mau nambahin? Mama Dara? Minggu lalu? Gak datang ya? Gak ada ya? Ada ya? By Zoom. Ada dapetin apa dari Bapak Gembala minggu lalu? Saudaraku, demi hidupmu, demi masa depanmu, demi anak-anakmu, jadilah taat, tekun. Di Yosua ya, kemarin ayatnya dari Yosua kan. Yosua pasal 23. Saya akan bacakan ayat ini saudaraku ya, perhatikan. Dan kamu harus sangat hati-hati terhadap dirimu untuk mengasihi Bapa Yahweh Tuhanmu, dan lihatlah, hari ini aku sedang menempuh jalan segala dunia, dan kamu mengetahui dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu bahwa tidak ada satu pun yang gagal dari segala yang baik yang telah Bapa Yahweh Tuhanmu katakan mengenai kamu. Semuanya itu telah terjadi bagimu, tidak ada satu pun yang gagal dari hal itu. Itu minggu lalu, saudaraku, saya sampai catat di HP saya, karena saya diberkati. Itu jadi rema dalam hidup saya, bahwa dari semua janji Tuhan tidak ada satu pun yang gagal. Itu pun perkataan Ayub, saudaraku. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang yes. Amin, saudaraku. Saudara kalau rajin, senang baca Alkitab, senang dengar firman Tuhan, saudara akan bisa lihat benang merahnya. Dari nabi yang satu, nabi berikutnya, oh nyambung ya. Itu sangat kalau bahasa anak muda sekarang relate ya, sangat berhubungan dengan hidup kita. Gak ada yang usang, saudaraku, karena firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Bahkan Yesua bilang, satu iota, Bapak Gembala sering kali ya, supaya terdrill di hati kita, di pikiran kita. Satu iota, huruf terkecil di abjad Ibrani, satu aja dilenyapkan, kata Yesua, itu dunia musik kiamat dulu, saudaraku. Artinya semua firman Tuhan di sini harus digenapi, dan Yesua sudah menggenapinya. Amin, saudaraku. Sebagai anak domba Paskah buat kita semua. Kita lanjutkan firman Tuhan ya. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu, buatlah tanda-tanda jaga bagimu. Saya akan berikan contoh gini, saudaraku. Sam, tolong yang foto pasang rambu. Ya. Rambu-rambu itu dipasang sama Dishub, saudaraku ya, Dinas Perhubungan. Jadi ada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini pasang rambu-rambu. Di titik-titik, kalau saudara perhatikan, kadang di tikungan tajam, kadang di perempatan, kadang di pertigaan, kadang di belokan, sebagai tanda peringatan, larangan, atau instruksi, perintah. Ya, jadi tanda-tanda itu, rambu-rambu itu untuk mengajar kita supaya berhati-hati. Sama seperti firman Tuhan yang kita dengar tadi di Yosua, supaya kamu berhati-hati melakukan segala ketetapanku. Saya perhatikan banyak anak Tuhan, ya, saya sedih, saudaraku, jujur saya pribadi sedih, apalagi Tuhan ya. Waktunya firman Tuhan mereka senang, bukan karena mau dengar firman Tuhan, saudaraku. Waktunya main game, waktunya browsing,
Waktunya firman Tuhan, bukan dengar firman Tuhan, tapi waktunya main game. Karena hening, sepi. Waktunya browsing, waktunya lihat-lihat WA. Saya pernah ada satu ibu, saudaraku ya. Dia duduk di sini, baru pertama ke gereja kita. Dia buka Facebook, dia lupa kecilin volumenya. Tiba-tiba gede, lagi khotbah, saudaraku. Kenapa Tuhan bilang sama kita, hati-hati melakukan perintahku, ketetapanku. Ini hati kita menentukan ya. Bapak Gembala minggu lalu bilang, hati kita ini menentukan, saudaraku. Apakah kita hormat kepada Tuhan yang menjadikan kita, yang memberikan nafas hidup kita, atau kita anggap ibadah itu karena rutinitas. Ya karena saya harus beribadah, gak enak sama Pak Gembala, Bu Gembala. Tapi saudara kalau datang dengan penuh kerinduan, ku rasakan kasih-Mu. Saudara yang tadinya niatnya gak nangis, saudara bisa nangis menikmati hadirat Tuhan. Tiba-tiba Roh Kudus berbicara sesuatu sama saudara. Roh Kudus bilang, nak kesana doain si A, doain si B. Kesana nak, kunjungan nak, berikan kasih-Mu, tunjukkan perhatian-Mu. Oh, hidup saudara jadi berkat. Saudara gak hidup untuk diri saudara sendiri. Saudara berdampak, bernilai kata Tuhan tadi. Ya, di dunia ini aja Tuhan Roh Kudus ngajarin, mau ngasih tahu sama kita, ngajari saya. Sayur sawi yang sekilonya cuma sekitar 11.000 sampai 20.000-an. Kalau diolah, dijual di tempat yang mahal, itu bernilai. Bisa 3 kali lipat harganya dari kita harga beli. Karena sudah mengalami proses. Hidup saudara dan saya, oh Kak. Ada yang bilang sama saya, oh Kak Ivo mah gak ngalamin apa yang saya alamin. Saya tuh orang paling menderita. Soalnya saya mau bilang ada satu ibu bilang sama saya, dia punya anak cuma 1 ya. Tapi dia rasa udah pergumulannya berat banget. Kenapa? Karena anak yang 1 ini jadi beban hidupnya. Gak bisa kita bilang pergumulan si A lebih berat karena anaknya cuma 1, gak bisa. Kita bilang pergumulan si B lebih berat karena anaknya ada 5 gitu misalnya, gak bisa. Setiap orang punya cooknya masing-masing, punya salibnya masing-masing. Pernah gak saudara misalnya Ibu Storus, saudara doakan supaya anak-anaknya bisa datang beribadah sama-sama bersahati. Ini kerinduan Namborini dari dulu, supaya anak-anaknya bersahati sama-sama dia. Oh saudara lihatnya dari luar gimana? Oh Namborini baik-baik aja, anak-anaknya baik-baik semua. Tapi ada kerinduan yang di dalam hatinya yang dia gak bisa ungkapin sama anak-anaknya. Ada kerinduan mungkin di hati saudara, saya rindu anak-anak saya ikut beribadah sama-sama saya rindu mereka bertobat. Ini udah lama kita gak lihat Ibu Manopo ya. Salah saya. Ya, berapa waktu yang lalu dia sempat catat HP saya, sempat cerita juga, saudaraku, doakan saudaraku. Betapa dia punya kerinduan supaya anak-anaknya datang beribadah. Amin, saudaraku. Pasanglah rambu-rambu. Tuhan bilang apa? Perhatikanlah jalanmu. Tadi ayat 21 ya. Persiapkanlah rambu-rambu jalan bagimu, buatlah tanda-tanda jaga bagi dirimu. Arahkanlah hatimu ke jalan raya, bahkan ke jalan engkau pergi. Arahkanlah hatimu ke jalan raya. Ada aturan, ada jalan yang harus kita lewati, lalui. Jalan itu bicara, saya gak mau bilang itu nasib, tapi saya bilang jalan itu adalah sesuatu yang memang kita harus tempuh, harus kita lewati, harus kita alami. Disitulah kita mengalami proses. Nah di proses hidup kita ada rambu-rambu, ada tanda-tanda jalan yang harus kita perhatikan. Tuhan bilang dirikan, pasang. Gimana saudara mau tahu rambu-rambunya Tuhan kalau saudara gak pernah baca kitab suci? Saudara begitu datang ibadah, saudara browsing saatnya firman Tuhan, bukan dengerin firman Tuhan. Oh saudaraku, Bapak Yahweh gak bisa disogok dengan uang saudara. Oh saya udah kasih persembahan Kak, saya udah kasih perpuluhan.
Dia Bapa yang maha kaya. Dia Bapa yang luar biasa, dia pemilik alam semesta. Dia nggak bisa diatur, disogok oleh uang saudara. Saul adalah raja yang diurapi Bapa Yahweh. Amin saudaraku. Dia dipilih oleh Bapa Yahweh. Tapi ketika Saul nggak dengar-dengaran, Saul kasih alasan sama Bapa Yahweh. Kan aku pilih-pilih yang tambun-tambun itu untuk aku jadikan persembahan. Oh Tuhan, Bapa Yahweh bilang, aku nggak butuh. Yang aku mau adalah dengar-dengaran, ketaatan. Tuhan udah kasih perintah, Tuhan sudah kasih arahan, Tuhan sudah kasih peringatan, Tuhan udah taruh rambu-rambu di jalan-jalannya. Bahkan Tuhan bilang sama kita, pasang, dirikan. Amin saudaraku. Saya akan kasih contoh, misalnya anak muda ya. Dia udah punya rambunya begini. Bahwa tubuhmu itu adalah baitnya Tuhan. Tubuhmu itu dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tubuhmu itu adalah baitnya Bapa Yahweh. Ketika dia nongkrong sama teman-temannya, temannya nawarin rokok. Atau yang lebih ekstrim lagi narkoba. Kalau anak muda ini gak punya rambu yang dia dirikan atas hidupnya sendiri, dia punya rule atas hidupnya sendiri, dia punya rambu atas hidupnya sendiri, dia akan coba itu narkoba. Di jalan yang dia tempuh, di sepanjang jalan hidupnya, di kampus misalnya kita bilang, teman-temannya semua melakukan pergaulan bebas. Saudara bisa lihat di internet begitu terbuka lebar, ya. Dari yang untuk mengasihi Tuhan, dari yang kudus sampai yang najis. Ini semua terbuka lebar di sini. Dengar anak muda, dengar orang tua. Kalau kita nggak pasang rambu-rambu, kita akan tabrak semuanya. Kalau kita nggak jaga mata kita, sebab Tuhan bilang mata kita itu adalah pelita tubuhmu. Saudaraku, saya selama dari hari Jumat sampai Sabtu, untuk persiapan hari ini, Roh Kudus bilang sama saya, gak boleh buka Facebook. Jadi begitu saudara kalau di HP ya, begitu saya hampir buka Facebook, terus dia bilang, tutup. Saya langsung tutup cepat-cepat. Kenapa saudaraku? Tuhan mau saya fokus untuk hari ini. Supaya Tuhan mau telinga saya benar-benar dipakai untuk Tuhan mau bilang apa. Karena begitu saya buka Facebook, di situ ada novel, di situ ada cerita, di situ ada status orang. Hati kita bisa nggak apa-apa saudaraku, hari-hari pun saya buka Facebook, nggak masalah. Tapi karena untuk hari ini Tuhan bilang, puasa persiapkan dirimu. Kalau kita nggak punya rambu-rambu saudaraku, saudara akan tabrak semuanya. Bahkan kalau saudara dipenuhi oleh apa yang ada di sini, saudara akan punya mindset, oh itu nggak apa-apa, oh itu boleh. Padahal udah ada di sini, nggak boleh. Bahwa tubuhmu adalah baitnya Tuhan. Harus kudus. Amin saudaraku. Para orang tua, tinggalkan legacy untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu. Tinggalkan legacy. Warisan. Warisan apa saudaraku? Kejujuran, ketekunan. Minggu lalu kita dengarkan saudaraku, ya. Ketekunan, ketaatan, wariskan kepada mereka. Mungkin hari ini kalau mereka diajak berdoa kayak anak-anak saya, udahlah mama aja tadi, Emu atau anak saya Rapanuel udah doa tadi sendiri. Tapi mereka tahu ketika jam-jam doa yang 3 kali dalam sehari itu mereka gak bisa deny, mereka gak bisa tolak. Karena mereka tahu papa mama strict kalau soal itu. Ya, tapi kalau ada waktu-waktu lain saya ajak mereka doa, sendiri, doa sama mereka, yuk doa yuk, mama lagi pengen menyembah deh. Udahlah mama aja lah. Akhirnya saya doa sendiri sama aku. Gak apa-apa. Hari ini mungkin mereka gak paham. Tapi ketika saudara terus sampaikan firman Tuhan, oh saudaraku, hamba Tuhan Owi Mesak selalu bilang, Kak, ya masa Tuhan kita itu gak lihat. Masa Bapak Yahweh itu gak dengar. Dia tahu kerinduan hati kakak.
Saudaraku, saya cerita ya, dari saya kecil, ini bukan untuk nyombong saudaraku ya, tolong disclaimer. Dari saya kecil, papa selalu bilang gini sama saya, nah nanti kamu kalau udah besar jadi manajer ya. Ditanamin itu dari kecil. Jadi papa selalu masukin software ke dalam diri saya, nanti kalau udah besar jadi manajer ya nak. Saudaraku, saya kerja, gaji saya pertama itu 700.000. Saya merangkak dari staff, tapi karena bos saya mungkin lihat saya jujur, akhirnya terus dinaikkan. Saya bilang sama Tuhan, saya mau bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ada atau enggak ada bos saya tetap rajin bekerja. Itu ditanamkan, kejujuran terus ditanamkan Pak Gembala sama saya. Jadi sekalipun saya bagian purchasing, saya tetap hidup jujur. Karena apa? Saya mau yang tidak kelihatan itu, yang kekal itu, sebab yang tidak kelihatan itu yang kekal. Surga itu kekal, neraka itu pun kekal. Ya, yang kekal itu, yang surga itu mau saya jadi bagian saya. Sebab dunia ini sementara. Amin saudaraku. Pasang saudaraku rambu-rambu. Jangan ditabrak semuanya. Karena Tuhan udah kasih aturan-aturannya. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku kalau ke mall ya, kalau ke mall, kan suka ada klinik kecantikan ya, yang suka laser gitu muka, yang harganya jutaan. Dalam hati saya, saudaraku ya, dalam hati saya cuma bunyi di hati saya gini, Tuhan pengen deh ngerasain sekali-sekali mukanya tuh di laser. Pengen sekali-sekali ngerasain perawatan gitu ya. Karena kalau ada duit, saudaraku, saya akan lebih pilih buat anak-anak saya. Saya rela gak pakai baju baru, tapi anak-anak saya pakai baju baru, itu saya. Ya. Nah itu bunyi di hati saya, pengen deh Tuhan ngerasain sekali-sekali. 2 minggu yang lalu anak buah saya, ini anak buah saya saudaraku ya. Jadi anak buah saya suka perawatan saudaraku. Saya enggak, tapi anak buah saya perawatan. Dia datang-datang ke ruangan saya, Bu Ivo mau voucher enggak? Voucher apa? Voucher klinik ZAP. Saudara tahu klinik ZAP ya, klinik kecantikan, buat langsing, buat mulus. Pokoknya kalau ada duit cantik deh saudaraku, pokoknya gitu ya. Dia kasih ke saya voucher saudaraku. Saya pikir vouchernya nilainya 500 ribuan. Ya, tapi dia bilang sama saya, Bu, ini ibu saya kasih ya, tapi beneran dipakai ya. Soalnya kalau ibu nggak pakai, saya kasih ke orang lain. Kata anak buah saya, saudaraku. Ya udah sini saya pakai. Agak takut juga karena belum pernah ke klinik kayak gitu. Paling banter ke salon, saudaraku ya. Dipiling, masker, paling banter gitu saya. Akhirnya saya ke klinik itulah, saudaraku ya. Ternyata harganya 3 kali lipat dari yang saya pikir, saudaraku. Sekali treatment. Jadi saya ngerasain akhirnya, oh ini ya yang namanya ke klinik ZAP atau ke klinik yang mahal-mahal itu saudaraku ya. Sekali datang 40 menit segitu harganya. Kebayang ya, kalau dia mau cantik besok sekitar seminggu kemudian harus datang lagi. Sampai mukanya mulus, sampai langsing gitu maksudnya saudaraku ya. Itu yang pertama saudaraku. Jadi Tuhan tahu hati kita. Yang kedua, ada sales dore, kue saudaraku ya. Kue yang suka buat kue Natal, hampers gitu ya, ke ulang tahun. Tiba-tiba dia telepon saya, Bu Ivo, saya mau kirim sampel. Ini saya nggak minta saudara ya, saya mau kirim sampel. Saya pikir sampelnya itu sampel, saudara kebayang ya, sampel kue kecil gitu. Ini enggak saudaraku, sampelnya ternyata gede. Dan itu kami habis setelah berapa hari baru habis di rumah. Banyak dia kasih sampel, itu sampel saudaraku. Sebelum kejadian itu, kalau saya antar anak-anak saya olahraga, saya lihat ada etalase dore, saudaraku ya. Kalau saudara tahu dore, cake dore. Anak saya Rapanuel yang nomor 2. Mah, pengen dong mah beli. Mahal, saya bilang. Sayang duitnya mahal, satu cake gitu harga 75.000 gitu kan. Bisa Tuhan kasih yang dia mau loh saudaraku. Tapi loyangnya dikasih yang besar dengan berbagai macam rasa. Kasih dengan cuma. Saya sampai bingung. OB sampai bilang, Bu Ivo itu ada paket buat Bu Ivo.
Saya sampai bawa tas besar begitu, saudaraku. Saya sampai bingung sama Tuhan. Tuhan, padahal kan gak minta ya sama Tuhan, gak minta, enggak gitu. Tapi Tuhan tahu kerinduan hati kita, saudaraku. Dari hal-hal yang kecil gitu bikin saya amazed. Saya kagum sama Tuhan. Ajaib Tuhan ya untuk menghibur hati kita. Amin, saudaraku. Dia kenal siapa saudara. Saudaraku, waktu pesta sahur matua mertua saya, Opung Sam Doli, Opung Boru nih ada ya. Saya bilang sama Opung Boru, maaf ya kami gak bisa banyak bantu. Ya Maya, aku bilang gitu. Terus mama bilang gini, gak apa-apa, aku ikhlas aja kok. Saudaraku, saya lihat Opung Sam Boru ini orang yang ikhlas memang. Aku dengar cerita Opung Sam ya, mereka sering membantu saudara, sering banget bantu saudara. Dan di masa tua mereka saya lihat mereka selalu tidak pernah kekurangan. Bahkan diberkati terus diperluas sama Tuhan. Jadi kemarin pesta sahur mertua saya, sebagian besar itu dari uangnya Opung Semboru. Dari orang tua saya. Saya sama papanya Sam sangat-sangat, hampir gak ada malah, sangat sedikit. 30% itu dari orang yang kasih, apa namanya, tupak ya Pak? Tupak, 30% ketutup biayanya. Saudara kebayang gak pesta sahur matua yang udah tusjud dan seperti orang ngawinin kalau saya bilang. Biayanya bagi-bagi duit saudaraku. Oh saya lihat saudaraku kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita takut sama Tuhan, gak macem-macem. Pasang rambu-rambu Tuhan udah kasih ketetapan-ketetapannya. Saudara taat, saudara ikutin apa yang Dia mau. Anak-anak muda terus jadi berkat, orang tua jadi berkat, tunjukkan ke anak-anakmu. Imam jadi berkat, imam jadi contoh. Pasti keluarga itu bahagia saudaraku. Dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, itu yang utama. Ya. Arahkanlah hatimu ke jalan raya, bahkan ke jalan engkau pergi. Kembalilah hai darah Israel, berbaliklah ke kotamu ini. Saudaraku, Tuhan mau cinta kita yang mula-mula itu kembali sama Tuhan. Saudara yang udah mulai suam-suam kuku, saudara yang udah mulai malas berdoa, saudara yang udah mulai malas baca kitab suci, Tuhan bilang kembali anak darah Israel. Kan kita Israel rohani ya, kita sudah dibayar lunas oleh darah Yesua, sehingga kita layak memanggil Dia Aba Bapa, Yahweh yang hidup. Kita dilayakkan. Saudara kembali ke cinta saudara yang mula-mula. Saudara yang dulu senang bersaksi, bersaksilah bawa jiwa buat Tuhan. Sekalipun orang mungkin gak lihat pengorbanan saudara, gak apa-apa. Tapi Bapa Yahweh pencipta itu lihat kita. Bapa Yahweh itu lihat kita. Dia kenal hati kita. Tadi saya kasih contoh ya, bunyinya di hati saya doang gak keluar dari mulut saya. Tapi Tuhan bisa kasih dengan luar biasa. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Balik ke cinta yang mula-mula ya. Oh coba bilang kiri kanan. Balik ke cinta yang mula-mula. Amin. Haleluya. Ayat 22 lagi. Berapa lama lagi engkau berbalik ke sini dan ke sana. Ini ya. Berapa lama lagi kata Tuhan. Oh anakku, berapa lama lagi? Berapa lama lagi kau suam-suam kuku? Berapa lama lagi kau kesana kemari? Hai anak perempuan yang tidak setia, sebab Bapa Yahweh telah menciptakan sesuatu yang baru di negeri itu. Seorang perempuan akan memeluk seorang laki-laki. Zaman dulu perempuan di kaum perempuan atau kaum wanita itu kalau dibandingkan laki-laki itu levelnya di bawah saudaraku ya. Jadi gak sama seperti zaman sekarang. Tapi Tuhan bilang ada sesuatu yang tidak lazim terjadi. Sesuatu yang beda kata Tuhan. Kalau kau balik sama aku. Kalau kau balik pada cintamu yang mula-mula. Ayat 23. Beginilah Yahweh Sebaot, Elohim Israel berfirman. Mereka akan mengucapkan lagi perkataan ini di tanah Yehuda dan di kota-kotanya ketika aku mengembalikan mereka dari penawanan. Bapa Yahweh memberkati engkau hai bait kebenaran, hai gunung kudus. Yehuda dan kota-kota yang akan tinggal di dalamnya bersama-sama, para petani dan yang mengembara dengan kawanan ternaknya. Sebab
Aku telah memuaskan jiwa yang letih dan aku telah memenuhi setiap jiwa yang menderita. Amin, saudaraku. Dia yang memuaskan jiwa kita yang letih. Saudaraku, kalau saudara enggak diam di hadirat Tuhan, segala kelelahan saudara, segala kecapean kita, itu tidak akan pernah bisa diobati. Saudara mungkin bisa pergi ke mana, healing ya bahasa zaman sekarang. Saudara bisa nonton TV, saudara bisa ketawa-ketawa. Kalau saudara enggak datang di kaki Tuhan, berlutut sama Tuhan, kelelahan saudara, kegundahan saudara itu enggak akan pernah bisa diobati. Enggak akan pernah. Sebab hanya Bapa Yahweh yang sanggup mengobati hati kita. Amin, saudaraku. Kita baca di Mazmur pasal 33 ayat 18 sampai 19. Mazmur pasal 33 ayat 18 dan 19. Mang Bau bisa tolong baca? Mazmur 33 ayat 18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan buat kita semua. Sesungguhnya mata Bapa Yahweh tertuju kepada mereka yang takut akan Bapa Yahweh. Amin. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Amin. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Yes. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Lihatlah, mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Pada orang-orang yang berharap pada kasih setianya, untuk membebaskan jiwa mereka dari maut dan untuk memelihara mereka dari kelaparan. Ada berkat penyediaan. Saudaraku, ketika saya pernah kesaksian sama saudara kan, bagaimana Bapak yang meluputkan dengan cara yang luar biasa. Amin, saudaraku. Ketika hati kita takut sama Tuhan, ketika kita menghormati Dia, kita sungguh-sungguh cari wajahnya. Lihatlah, mata Bapa Yahweh tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia, pada orang-orang yang berharap pada kasih setianya, untuk membebaskan jiwa mereka dari maut dan untuk memelihara mereka dari kelaparan. Selalu ada berkat penyediaan di rumah kita. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita meminta-minta. Daud berkata, dulu aku muda, kata Daud, saudaraku, sampai aku tua, tidak pernah kulihat orang benar meminta-minta atau orang benar ditinggalkan. Sampai masa tuamu, Bapa Yahweh menggendongmu. Amin. Ya, Tuhan gak akan pernah tinggalin kita, orang-orang yang takut akan Dia. Hati kita menentukan, ya, tema minggu lalu Bapak Gembala. Haleluya. Saudaraku, kita akan baca ayat berikutnya. Kita mau baca di Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Kita hampir di penghujung firman Tuhan. Saya minta tolong Namboru bisa baca? Bisa? Sebentar Namboru, dikasih mic-nya ya. Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1, demikian firman Bapa Yahweh. Amin. Namun sekarang beginilah Bapa Yahweh berfirman, yang telah membentukmu hai Yakub dan yang telah membuatmu hai Israel, janganlah takut karena aku telah menebusmu. Amin. Aku telah memanggil dengan namamu, engkau adalah milikku. Amin. Engkau adalah milikku. Oh saudaraku, kita dibilang miliknya Bapa Yahweh. Kita yang setitik debu tanah. Ya, kita debu,
Tuhan angkat kita, Tuhan muliakan kita. Begitu baiknya Tuhan sama hidup kita. Amin, saudaraku. Saudara, kalau cinta Tuhan, saya percaya janji Tuhan Yahweh tadi bilang apa? Tidak ada satupun yang gagal, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Yesaya 45 ayat 3. Saya minta tolong baca Ibu Yan Karel ya. Ini oma-oma yang perkasa. Yesaya 45 ayat 3. Yesaya 45 ayat 3, firman Tuhan. Dan aku akan memberimu harta benda kegelapan dan harta karun di tempat tersembunyi, di Amin. tempat-tempat tersembunyi, sehingga engkau dapat mengenal bahwa akulah Bapa Yahweh Elohim Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Amin. Tuhan bilang sejak kita di kandungan ibu kita, sejak saya di dalam kandungan mama saya, Tuhan Yahweh sudah pilih saya. Tuhan Yahweh sudah pilih saudara. Tuhan Yahweh sudah pilih orang-orang yang kita kasih. Doakan mereka supaya mereka juga selamat. Dan aku akan memberimu harta benda kegelapan dan harta karun di tempat-tempat tersembunyi, sehingga engkau dapat mengenal bahwa akulah Yahweh Tuhan Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudaraku perhatikan, kalau saudara hidup takut akan Tuhan, kalau saudara pasang rambu-rambu, kalau saudara dirikan tanda-tanda di jalan saudara, di hidup saudara, Bapa Yahweh akan berikan ini. Ini janjinya Tuhan. Dari semua yang Bapa Yahweh janjikan, tidak ada satupun yang gagal. Amin, saudaraku. Kita berdoa di tahun 5785, tahun Ibrani, sebelum berakhir. Bapa Yahweh kasih perkara yang ajaib itu buat kita. Amin, saudaraku. Ayat terakhir, 2 Korintus 4 ayat 18. Ini terakhir, saudaraku ya. 2 Korintus 4 ayat 18, minta tolong baca. Pak Karel bisa tolong baca, Pak? Silakan, Pak. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 18. Haleluya. 2 Korintus 4 ayat 18. Beginilah firman Tuhan. Karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Amin. Karena apa yang kelihatan itu sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan itu kekal. Amin. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya, makasih Pak Karel. Karena kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Saudaraku, kita mau belajar fokus pada apa yang tidak kelihatan. Kita tetap lakukan tanggung jawab kita yang kelihatan. Bekerja, bersekolah, apa yang Tuhan percayakan, yang kelihatan. Ya, yang kita hidup hari ini. Tapi yang tidak kelihatan, yang kekal itu Tuhan mau kita perhatikan. Kita mau tekuni, kita mau taati. Karena itu kekal. Amin, saudaraku. Itulah upah kita nanti di surga. Dan itu yang akan menjadi legasi kita kepada keturunan kita. Ketika saudara mewariskan kejujuran, saudara mewariskan ketulusan, saudara mewariskan keikhlasan, keturunan saudara itu akan ikuti. Amin, saudaraku. Dulu waktu zaman saya SD, kami tinggal di Depok Timur, di Lematang. Saudaraku, itu di tetangga, mungkin Papa udah pernah khotbah juga tentang itu. Ada tetangga kami, kalau orang Batak bilangnya parbada, tukang berantem, saudaraku. Dari orang tuanya selalu bilang ke anak-anaknya, kurang ajar, segala kebun binatang keluar. Jadilah anak-anaknya seperti itu, saudaraku. Makanya tadi saya bilang, tanamkan yang baik untuk anak-anakmu. Masukin software-software yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Masukin firman Tuhan.
Amin, saudaraku. Jangan bilang anakmu kurang ajar, itu udah karena sepantar, saudaraku ya, seusia saya. Jadi nakalnya bukan main memang itu anak jadinya. Ya, karena nih orang tuanya nakal dikit anaknya dihajar, dikata-katain. Oh saudaraku, yang masih lakukan itu bertobat. Yang sudah lakukan terus lakukan. Ya, tanam yang baik buat anak-anakmu. Amin para orang tua. Yang udah jadi opung-opung, oma-oma, doakan anak-anakmu supaya bisa mendidik anak-anak mereka dalam takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Itu di ayat yang terakhir, kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lagu yang tadi ya. Diam di hadirat-Mu. Makasih Bapak Yahweh. Terpujilah Bapak Yahweh yang kekal selama-lamanya. Tuhan, hidup kami karena Engkau Tuhan. Hamba sudah berhenti berbicara ya Bapa. Satu hal yang percaya bahwa Roh-Mu lebih dahsyat, lebih hebat dari apa yang sanggup hamba katakan di tempat ini Tuhan. Roh-Mu sanggup bekerja lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak Yahweh. Haleluya. Penuhi hati kami Bapa. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Kami memuji-Mu Bapa Yahweh. Kami menyembah-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu memandang suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya
pemujaan dari awal, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Dan di akhir pujian saya persilakan Ibu Eti untuk berdoa setelah firman Tuhan. Haleluya. Penuhi hatiku, yes, amin Tuhan. Dengan hadir, rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik. Saya persilahkan kembali pada Bu Heti untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Haleluya. Bapak, kembali hamba datang kepadamu ya Bapak. Bapak, berkatin kami ya Bapak. Bapak, saat ini kami anak-anakmu ya Bapak yang hadir di sini akan memberikan persembahan syukur mereka ya Bapak. Berkati akan gerejamu GPR Yahweh Haleluya, pembendaharaan gereja ini ya Bapak, pundi-pundinya ya Bapak, Engkau berkati ya Bapak, dan berkati anak-anak yang telah memberkati ya Bapak dengan caramu yang ajaib ya Bapak. Kau berkati akan usaha mereka, apapun yang mereka usaha dalam dagang ataupun bisnis apapun, Engkau buat keberhasilan sehingga mereka akan memberikan lebih lagi kepadamu ya Bapak Yahweh. Dan Kau pertemukan juga Pak Gembala dan Bu Gembala dengan orang yang luar biasa yang punya kuasa yang akan memberkati akan pembendaharaan gerejamu ini sehingga gereja ini dapat direnovasi. Kami merindukan itu ya Bapak. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih. Biarlah setiap berkat yang kami berkat ini menjadi berkat bagi gerejamu, semakin akan berkembang dan berkembang karena Engkau berkati pundi-pundi kami, pembendaharaan anak-anakmu, sehingga kekayaan bangsa itu tercurah di atas kehidupan anak-anakmu ya Bapak. Bapak, berkati mereka yang belum bekerja ya Bapak. Biarlah dengan caramu yang ajaib Engkau berikan berkat bagi mereka ya Bapak. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot di dalam nama Putra-Mu Yesus Mesias dan kuasa Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, kita beri yang terbaik. Kita angkat pujian, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu.
kasih Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah memberikan persembahan perpuluhan ucapan syukur pada hari ini. Tuhan Yahweh memberkati dengan berkat yang melimpah dengan anugerah Tuhan yang dahsyat. Puji Tuhan untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu tanggal 25 Desember ada Bapak Hendro Fernando Barus. Tanggal 26 Desember ada Nesya Glory Marcella. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan. Nanti setelah pengumuman ini saya undang Bapak Hendro, Nesya untuk didoakan langsung oleh Bapak Gembala. Dan untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ada Eleazar Dominik Barus, putra dari Bapak Hendro Barus, tanggal 30 Desember. Kemudian ada Daniel Evans Vezadok, tanggal 30 Desember. Dan Samuel Albert Hatorangan Sregar, tanggal 1 Januari 2025. Dan Stefani Ziv Yesara Lumban Tobing, tanggal 1 Januari. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang. Dan saya undang Hendro, ada? Ada? Oh, kerja. Kalau gitu Nesya, umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, didampingi sama mamanya, dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ditemani sama baunya kalau gitu deh. Oke. Ayo sini, mau dapat kado hadiah dari Opung loh. Opung. Mau minum dulu ya? Oh ya, minum dulu. Haus dia. Cantik bajunya. Ini biar aku doain. Sini, ya, berdiri situ. Ya, sudah kasih. Saya berharap semua mendoakan cucu kami Nesa, ya, juga mendoakan Pak Suhendro yang hari ini tidak ada bersama kita. Tapi kita akan berdoa, angkat suara kita kepada Bapa di surga, Bapa Yahweh yang maha mendengar apa yang kita rindukan agar mereka memiliki kehidupan yang indah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mari kita satukan hati kita. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Bapa, Engkau melihat Tuhan cucu kami Nesya, Bapa yang berdiri di hadapan-Mu, di hadapan sidang jemaat-Mu. Bapa, kami bersehati berdoa khusus untuk Nesa Bapa hari ini. Bapa, biarlah Engkau memberkati pertumbuhannya. Bapa yang memberkati masa depannya, ada indah dalam tangan Tuhan. Bapa, alirkan berkat melalui kedua orang tuanya. Bapa, apa yang dicita-citakan kelak, Bapa Yahweh kabulkan dia Tuhan. Bapa Yahweh, hamba berdoa biar para serapi malaikat Tuhan menyertai dia senantiasa. Beri kesehatan yang sempurna daripada Bapa. Bapa Yahweh yang mulia, berserahkan dalam tangan Tuhan. Demi nama Bapa Yahweh, mengalirlah berkat-Mu Tuhan, kuasa-Mu menyertai Nesa sepanjang hidupnya Tuhan. Malaikat-Mu menyertai anak-Mu di Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kedua orang tuanya, akan mengalirkan berkat untuk Nesa. Terima kasih Bapa. Bapa doa untuk Pak Suhendro ya Bapa yang hari ini tidak ada bersama kami. Tuhan dimanapun dia berada saat ini, Bapa berikan dia panjang umur, kesehatan, masa depan yang indah dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Tuhan, apa yang dia kerjakan semua berhasil baik. Tuhan, apa yang dicita-citakan tercapai.
Biar mereka juga melindungi, menyertai dimanapun dia berada Bapa. Berkati hamba-Mu ini Tuhan dan keluarga yang dia kasihi. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami. Bisem Yesus Hamasya Adon putramu. Hamba berdoa mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Glory, glory, glory. Haleluya. Amin. Ada hadiahnya. Ya, dari Opung Boru. Ya, Opung Boru kasih langsung. Buat es krim. Oh, haleluya. Pemberian saya. Ya. Ya, Opung dulu. Memberkati kau sayang. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan berkati buat Neisya, Pak Hendro Barus yang berulang tahun pada minggu yang lalu. Dan untuk minggu depan, ya ibadah pertama di hari Sabat di tahun 2025, kita akan memberikan persembahan sulung untuk tahun 2025. Jadi untuk mendukung pelayanan untuk di GPR Haleluya. Jadi kalaupun bisa dibilang Bapak Ibu Saudara terkasih melihat juga dari warta kondisi baik persembahan kas yang diberikan itu kalau mau dibilang dihitung-hitung yang diperlukan itu tidak cukup untuk memberikan persembahan kasih kepada baik worship leader, singer, pemusik dan semua, bahkan untuk listrik aja pun akhirnya Pak Gembala yang bayar. Jadi kalau mau bicara semuanya dikeluarkan lagi dana-dana yang memang kondisinya kasnya kita minus. Ya, kondisinya seperti itu. Jadi bisa kita memberikan persembahan pada minggu yang akan datang di hari Sabat di tanggal 4 Januari. Tuhan memberkati buat kita semua dan juga mungkin nanti di tanggal 4 atau tanggal 11-nya ya sudah disiapkan dari sekarang untuk apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk kita doakan bersama, untuk Pak Gembala doakan supaya itu terjadi di tahun 2025, di tahun 5785, yang mau punya rumah, yang mau punya kendaraan, yang mau punya pasangan hidup, yang mau punya pekerjaan dan karya yang lebih baik terjadi di tahun 2025, 5785. Dan itu semua kita akan berikan kepada Tuhan dan Tuhan sendiri yang berperkara, melakukan perkara yang ajaib atas kita semua. Itu saja pengumuman pada hari ini. Tuhan memberkati dan puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama dengan orang tua kami, Opung Semboru. Ya agak mendadak kondisinya karena pada saat hari Sabat yang lalu adik kami nanya apakah ada rencana pulang Kalimantan, kami bilang enggak ada. Kemudian akhirnya setelah ibadah baru dikasih tahu kami kalau gitu yang ke Jakarta. Wah puji Tuhan saya bilang. Tapi ternyata yang lebih kagetnya lagi David, ya, kami jadi akhirnya yang juga jemput juga di Merak. Jadi itu juga kondisinya sudah malam, kita juga bingung antara mau masuk kapal atau diunggu di depan karena udah lama nggak nyebrang gitu ya. Jadi Pak, Bapak kalau masuk harus e-tolnya misalkan sudah harus diisi itu, misalkan kalau nggak salah 400.000 atau berapa. Jadi udah nilainya mau 1 penumpang, mau 3 penumpang, 10 penumpang itu katanya 1 e-tol 1 mobil. Oh gitu ya, saya juga baru tahu. Bapak nanti kalau masuk nanti nggak bisa keluar lagi. Wah ntar nyebrang sampai ke Bakoheni nanti repot juga saya. Si David ini sudah mau nyampe. Nah puji Tuhan David juga sudah bisa bersama-sama dengan kita habis melakukan magang di Lampung. Tuhan memberkati. Buat rencana David juga tahun depan akan TA ya Bang David ya. Tugas akhir dan bisa selesai tahun depan bisa di Bidusa. Di wisuda. Itu saja. Hari ini Nesa bawa makan-makan enggak? Wah, puji Tuhan. Jadi puji Tuhan hari ini banyak yang enggak ada, jadi bisa nambah kayaknya ya. Tapi jangan dipalas. Ya, jangan di plastik ya, jangan dibungkus. Jadi habiskan di sini. Jadi habiskan di sini, jangan dipalas.
semua makan sampai kenyang. Itu saja, Tuhan berkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Hari ini saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan nanti saya persilakan Pak Karel untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sonon lali habang macai timbung, meninggal hon sude akas tidak ngolaki. Holan ho Tuhan pasabam roh akti, dana sotarban ho Tuhan. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat aku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur di hari Sabat yang mulia ini, di hari Sabat terakhir di tahun 2024, di mana kami boleh bersama-sama menaikkan syukur kami, menaikkan pujian kami, terlebih kami mendengarkan perkataan-Mu Bapa, dafar-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk hari Sabat yang mulia ini, kami telah memuji-muji dan mendengarkan dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih Tuhan, di mana kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, menikmati Torah-Mu, kebenaran-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Ivolina Panggabean. Terima kasih Bapak, kebenaran Torah-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya rambu-rambu atau firman-Mu yang adalah jalan yang harus kami lalui atau yang kami tidak boleh lalui, tanda-tanda yaitu kebenaran Torah-Mu, firman-Mu Bapak, sama dengan perintah-Mu ya Tuhan, 10 perintah Torah karena kami tahu ada 613 perintah di dalam Torah, ada 248 perintah positif yang harus kami lakukan, dan 365 perintah negatif yang tidak boleh kami lakukan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Bapak, biarlah kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami, agar kami tidak melakukan kesalahan, tetapi melakukan kebenaran di dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan atas semuanya ya Bapak. Kami bersyukur ya Bapak, kami berdoa Bapak berkati Bapak Gembala sidang kami, Bapak Remedi Panggabean bersama Ibu Gembala. Bapak berkati pelayanannya, kesehatan dan semua kebutuhannya. Berkati anak-anak, cucu, mantu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapak memberikan umur panjang, sehat selalu dalam pelayanan. Bapak terus menyertainya, dan kami percaya sidang-sidang yang ada di GPR seluruh Indonesia diberkati melalui ketua sinode kami sidang, yaitu Bapak Gembala sidang kami, Bapak Remedi Panggabean. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Bapak juga memberkati semua yang melayani Tuhan hari ini. Ya Bapak, Ibu Ivolina dan Bapak memberkati semua pelayanannya, firman yang telah kami dengar. Biarlah kami sungguh-sungguh Bapak melakukannya dalam kehidupan kami. Bapak memberkati bersama suaminya Pak Robert Siregar, berkati bersama anak-anak
ya Tuhan ya Bapa, berkati Samuel, Rapanuel dan Malkiel. Bapak terus memberkati keluarga, bahkan orang tuanya yang ada bersama kami bersyukur. Bapak memberkati orang tuanya, ibundanya, ibunda Pak Robert selama ada di Jakarta. Biarlah Tuhan ya, bersuka cita, bersyukur ada bersama anak-anak dan cucu di Jakarta. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga Pak Daulat Ginting, Pak Ibu Yulianti bersama anak-anak, David, Saraelda, dan juga Semida ya Bapak, dan juga Fania. Bapak memberkati keluarga ini, berkati Pak Daulat Ginting, usaha perkebunannya kami percaya Tuhan memberkati, berhasil baik, dan kami bersyukur ya Tuhan. Bapak juga memberkati Fania, kami percaya Fania akan berjalan, dapat berbicara di hari-hari yang akan datang, hari Tuhan yang luar biasa, memberkati, memulihkan Fania sehingga dia boleh berjalan, boleh berbicara, sehingga Bapak kami bersyukur semua atas semua berkat Tuhan. Bapak kami juga berdoa untuk keluarga Pak Naftali. Bapak berkati Pak Naftali yang mungkin ada dalam perjalanan liburan, biarlah juga memberkati bersama ibu dan anak-anaknya. Bapak juga memberkati Pak Mesak Tobing yang ada di manapun mereka berada ya Bapak, dalam pelayanan mereka. Biarlah Bapak juga memberkati Pak Mesak sama ibu dan anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Bapak juga memberkati hamba bersama istri hamba Hiki dan anak-anak kami semua dan cucu kami semua. Bapak memberkati. Bapak kami juga berkati untuk keluarga Bapak Alfa dan Ibu Ita ya Tuhan. Berkati keluarga ini, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Bapak juga memberkati keluarga Pak Drik ya Tuhan, sama ibu dan anak-anaknya, keluarga Pak Sigit. Bapak memberkati keluarga Pak Sugiharto. Bapak memberkati. Bapak juga memberkati keluarga Bapak memberkati keluarga Ibu Storus, keluarga Ibu Panjaitan bersama Pak Panjaitan. Berkati juga keluarga Pak Samuel Sihombing, keluarga Ibu Lis Sihombing bersama anak-anak cucu, semua diberkati oleh Bapak Yahweh. Dan juga kami berdoa untuk keluarga Pak Romi dan juga Ibu Ana, Tuhan berkati bersama anak-anak. Bapak, semua jemaat yang ada maupun yang tidak sempat hadir hari ini, kami percaya Bapak, kami tetap berdoa untuk keberadaan mereka, keselamatan mereka, dan Tuhan terus memberkati semua jemaat, baik yang sakit, yang menderita kelemahan tubuh. Ibu Widawati, Tuhan juga memberkati, berikan kesembuhan. Tuhan memberkati juga kami bersyukur ya Elizabeth yang sudah keluar dari rumah sakit, semua penyertaan-Mu yang sempurna telah memulihkan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat dimanapun mereka berada. Bapak memberkati keluarga demi keluarga kami semua, berkati suami, berkati istri, anak-anak kami semua dalam pendidikan. Biarlah Tuhan memberkati, berikan kecukupan uang kebutuhan untuk anak-anak sekolah kami, pendidikan anak-anak kami. Biarlah Tuhan memberikan, mencurahkan berkat berkelimpahan di dalam setiap keluarga kami. Bapak memberikan agar anak-anak kami dapat sekolah dengan baik, menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, anak-anak yang takut akan Tuhan. Memberkati semua anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang ada di jemaat GPR Y Haleluya ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas semua berkat-Mu di hari Sabat ini. Bapak, kami percaya beberapa hari lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Di tahun 2025 kami percaya yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Memberkati kami Bapak, berkat-berkat kesembuhan, berkat-berkat berkelimpahan, berkat-berkat keberhasilan, berkat-berkat yang luar biasa yang Bapak sediakan bagi kami semua terjadi di tahun 2025. Luar biasa, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga Pak Yosef sama Devi dan juga anak-anak. Bapak, kami bersyukur atas semuanya berkat-berkat yang Bapak sediakan. Bapak memberkati bangsa negara kami Indonesia. Bapak, kami bersyukur ya Tuhan, berkati Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden
Raka Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak memberkati, juga Gibran Raka Buming Raka dan juga semua menteri-menteri yang ada di kabinet Prabowo ya Bapak. Indonesia maju, biar terus memberkati, membawa Indonesia maju, Indonesia damai, Indonesia berkeadilan dan aman Bapak. Terima kasih Bapak berkati ketiga lembaga negara kami ya Tuhan, lembaga legislatif yaitu DPR, lembaga yudikatif yaitu peradilan, lembaga eksekutif yaitu pemerintah. Biarlah Bapak memberkati pemerintah kami, membawa ekonomi kami semakin baik di tengah-tengah gejolak dunia yang tidak menentu ini Bapak. Kami percaya bangsa kami akan mengalami kebaikan ekonomi untuk membawa rakyat Indonesia dalam kesejahteraan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Bapak yang memberkati Bapak bangsa pilihan-Mu Israel Tuhan, berkati Israel, berkati semua kami angkat tangan kepada bangsa pilihan-Mu. Ketika kami memberkati Israel, firman mengatakan kami pun diberkati oleh Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua doa syukur ini di akhir tahun ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Terus memberkati setiap kami, anak-anak-Mu yang taat dan setia melakukan Torah kebenaran-Mu. Kami percaya berkat-berkat yang Bapak sediakan bagi kami akan kami terima dengan luar biasa di tahun yang akan datang, tahun 2025. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Bapak dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Hamasia, Bapak memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, dan Bapak menghindari kami dari malapetaka dan kecelakaan, sehingga berkat-berkat keselamatan tercurah atas kami semua. Terima kasih Bapak. Bapak memberkati kami dalam nama Yesus Hamasia yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia, pencipta alam semesta raya, yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya, yang memberikan rahmat dan anugerah terbesar. Kau berikan Yesua Hamasia Adon Putramu, yang dipersembahkan sebagai domba Paskah yang tersembelih. Korban yang harum yang kami bawa kepadamu, yang melayakkan kami hari ini untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk menerima berkat Syabat pada hari ini. Bapa, terberkatilah umat-Mu masuk ke tempat ini, terberkatilah umat-Mu sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Tuhan, Engkau yang berjanji umat yang telah beribadah kepadamu, Kau akan memberkati air roti makanan minuman kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit, Bapa akan memberikan umur yang panjang, Bapa akan memberikan nasib mujur dan keberuntungan. Bapa, malaikat-Mu akan menjaga, melindungi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Bapa Yahweh yang mulia, apa yang dikerjakan tangannya berhasil baik. Bapa, apa yang dirindukan dan cita-citakan Bapa, menggenapinya ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia, terima kasih Anbamu, anak-anak-Mu yang Tuhan mengembalikan perpuluhan, membawa persembahan syukur kepadamu.
Terimalah ya Bapa Yahweh, balaskan berlipat kali ganda, bukakan tingkap-tingkap langit dan berkati mereka. Dan apapun yang dikerjakan semua Bapa berkati Bapa. Bapa Yahweh yang mulia, semua hamba-hambamu, anak-anak yang terlibat pelayanan pada hari ini, berkati mereka, berkati masa depannya, berkati orang yang dia kasih, berkati orang yang mengasihinya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami menikmati berkat Bapa yang dibawa anakmu Tuhan, balaskan berlipat kali ganda apa yang dia tabur. Bapa memberkatinya berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Tuhan, sungguh hamba bersyukur Bapa, Engkau telah menyembuhkan Elizabeth. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga Engkau terus pulihkan anak-anakmu Bapa yang mengalami kurang sehat tubuh. Bapa, baik Ibu Sibarani, baik Ibu Juliana Tuhan, Mami Widawati, Bapa Yahweh, Pak Arifin Panjaitan Tuhan, di mana mereka berada. Bapa, pulihkan mereka supaya mereka datang beribadah kepadamu, memuji dan menyembah Bapa. Tuhan, anak-anakmu yang keluar kota hari ini Bapa, Engkau lindungi mereka dengan sempurna. Kembalikan mereka untuk bersama-sama kami, untuk beribadah kepadamu di Sabat yang akan datang. Untuk menikmati kasih sayangmu, menikmati berkat-Mu Bapa. Terima kasih, haleluya. Saudara yang kekasih, terimalah berkat Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau, Tuhan Yahweh melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Yefariha Yahweh Bismika. Ya Yahweh Panai Pelika Wihunika. Yeshayahu Panai Pelika Vesem Lecha Shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Todaraba. Haleluya. Abi Todaraba. Avinus Yeba Syamai. Amin Todaraba. Amin, amin, amin. Shabbat Shabbat shalom. shalom semua Bapak Yahweh